Selamat siang Yesa. Gimana kabarnya? Yesa sehat? Alhamdulillah. Oke. Ini waktu istirahat. Saya minta maaf sudah mengundang kamu ke sini, tidak istirahat seperti biasanya, kemudian bisa jajan gitu. Bisa tahu kenapa diajak ke sini? Sama sekali. Oke. Kalau diminta mengingat kemarin pada waktu ujian, adakah hal yang bisa lakukan yang mungkin ini kudune gak dilakoni gitu? Apa ya, Yes? Yakin tidak mengingatnya? Enggak sama sekali. Beberapa teman menyebut nama Aziza ketika saya tanya terkait dengan dia mendapat sesuatu pada saat usia. Apa itu? Mungkin mencontohkan Mencontohkan caranya? di WhatsApp. Oh di WhatsApp gitu. Oke. Karena ditanya atau karena? Karena ditanya. Oke. Menurut Desa itu hal yang biasa saja atau wajar dilakukan atau mungkin termasuk hal yang termasuk salah dan enggak. Oke. Mungkin memang semua orang punya salah dan nggak mungkin ada manusia yang sempurna tanpa kesalahan. Nah, apa kamu kemudian sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri ketika bisa melakukan seperti itu? Kok gitu? Ya karena Sebenarnya, tapi sedang menjadi teman yang tidak baik untuk dirinya sendiri. Tapi kalau nggak diminta enggak? Tapi apa yang kemudian kok? Iya, saya harus memberikan nih ke siapa namanya ke teman yang minta. Karena terpaksa diminta. Oh gitu? Ya, misalnya diajarin terus di telepon. Terus kok ngangkat telepon gitu? Enggak diangkat pulang. Jadinya nge-spam. Terus apa yang dikasih? Langsung aku kasih karena sifat mengganggu yang saya kerjain juga karena sebenarnya ya juga belum selesai. Oh, tapi itu dilakukan. Iya. Oke, jadi kalau kemudian ditanyakan, sebenarnya kan kamu bisa dong tidak melakukan. Iya. Tapi ngopo kok harus, alasan apa yang membuat kamu harus melakukan? Berarti karena dia Gitu ya. Oh, karena teman dekat. Oke, karena dia teman dekat. So, ini Sama Dwi, Titis, dan Siva. tapi dikirim ke semuanya gitu. Iya. Atau salah satunya. Salah satunya terus nanti yang lain juga tanya gitu. Oke. Titis belum bisa. Terus tanya lewat gini. Ini pasti nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Saya kan mencoba untuk mempercayai bahwa teman-teman tidak melakukan hal yang di luar aturannya. Tapi ketika melihat nilainya dan perilakunya kok agak berbeda. Sebenarnya kan gini, kamu harusnya kan bangga kalau punya perusahaan sendiri. Tapi kemudian kamu melindungi bahwa anakku dia temanku gitu. Terus aku nilainya elek, aku nilainya B gitu. Kira-kira apakah kemudian seperti itu mau dipertahankan nih? Tidak ya, terus mau? Nggak dibilangin. Oh, lagi. Karena sudah tahu bahwa itu adalah tindakan yang terbaik, karena sebenarnya kita kan punya yang namanya satu keyakinan sendiri ya, keyakinan di kelas kita bahwa ada nilai-nilai yang harus kita jaga. Misalnya kalau kamu melakukan hal tersebut itu bertentangan dengan nilai Yang tidak jujur. Oh, nilai yang tidak jujur terhadap Pak Haji. Tapi kamu juga jujur sama dirimu sendiri. Tidak. Kamu harusnya tahu kalau ujian itu seharusnya mengerjakan sendiri dan
kalau harus percaya bahwa hasil itu adalah hasil dia sendiri. Kalau suatu kali ada yang meminta lagi jawaban seperti itu, maka oh ya, itu sama itu dimarahi dong sama teman-teman. Iya. Oh, pelit biasa. Ya itu Pak yang buat mungkin yang buat harus ngasih yang ngasih gitu. Nanti bisa baik sendiri nilainya konco-koncone elek gitu ya. Nanti mesti gitu apa gitu biasanya kayak gitu terus dimusuhin gitu loh Pak. Terus setelah ini kemudian mau sebenarnya kau pengen jadi orang seperti apa? Jadi orang yang baik yang ngelakuin lagi. Oke. Ya cuma ya karena itu karena alasan pengennya melakukan yang baik, nanti kalau dia teman minta, nanti kalau nggak dikasih menurut Yesa apa caranya tuh? Apakah bisa dengan memberi alasan yang lain kan? Jadi intinya tidak akan jadi kelas yang ideal itu kalau ujian seharusnya mengerjakan sendiri. Oke. Sudah itu saja sebenarnya saya ingin tahu, dan menjadi orang sukses itu tidak selalu yang nilainya selalu tinggi dalam setiap mata pelajaran, tapi yang kemudian dia menggunakan seluruh potensinya untuk menunjukkan pencapaian dia. Ya memang bagus segitu ya segitu aja. Oke, terima kasih, dan sekarang kamu istirahat. Mohon maaf kalau kamu mengganggu waktu istirahat. Oke, semangat ya saya. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Anissa dikasih tahu Pak Aji lebih mengena karena dikasih tahu dengan yang pelan-pelan dan baik, tidak dimarahin atau dihukum. Dan cara ini yang baik buat ngasih tahu kesalahan murid-murid yang lain. Selamat siang Pak. Selamat siang, Dito. Iya. Silakan duduk. Iya. Baik Pak. Sehat. Sehat. Ini waktu istirahat saya. Masih tinggal 5 menit ya. Saya minta maaf karena harus memanggil Dito ke sini terkait dengan hal yang saya perlu bicarakan sama Dito. Dito tahu nggak kenapa Pak Adit panggil kamu ke sini? Karena saya keberatan Pak. Karena sering berkata kotor, dan tadi ketika saya mau masuk di kelas ada satu kata yang kamu teriakkan tadi ya. Oke. Menurutmu itu tindakan yang Jelek. oh jelek, dan kamu tahu itu, tapi sering dilakukan. Cuman kadang nggak sengaja Pak. Nggak sengaja langsung keluar sendiri gitu ya. Oke. Berbuat salah itu sebenarnya nggak apa-apa ya, tapi nggak apa-apa dimaklumi ya, karena manusia itu mungkin tempatnya salah dan tidak sempurna gitu. Tapi apakah melakukan kesalahan seperti itu sering dilakukan itu merupakan perbuatan yang seharusnya? Enggak. Saya sebenarnya tidak mencari apa yang salah, tapi kemudian mencoba mencari solusi supaya mungkin kamu bisa sedikit mengurangi, mungkin bisa sampai hilang programnya. Nah, sebenarnya ketika kamu melakukan hal tersebut, baik di muka umum atau bahkan pada saat ngobrol berdua, kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu. Jadi kalau kamu berkata kotor itu menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri. Oh, maksudnya itu loh? Enggak Pak. Oh enggak, berarti Ya, kayak anak ungkapinnya nggak kerasa Pak. Udah terbiasa. udah terbiasa. Oke. Nggak pengen Pak. Aslinya nggak pengen. Berarti kamu tetap ingin menjadi teman yang baik untuk dirimu. Iya. Salah satunya adalah dengan tidak mengucapkan kata-kata yang kotor. Oke, kalimat ataupun kata-kata yang biasa kamu ucapkan, bahkan kadang-kadang makclub keluar gitu ya. Oke. Dan sebenarnya kamu tidak ingin melakukannya. Nah, pertanyaan begini, ketika itu dilakukan berulang-ulang sama dia,
sebenarnya alasanmu melakukan itu? Lingkungan, terbiasa sama lingkungannya. Ya nggak terima lingkungan. Ya, paling Teman juga melakukan hal yang sama. ya ada Pak, ada yang enggak, ada yang Oke, berarti ada apa namanya? Alasan bahwa teman atau lingkungan juga mendukung kamu untuk melakukan hal tersebut gitu ya. ada Pak. Sama sosial. Kayak di handphone loh Pak. Hah? Jadi Oh, tahu chat. Ya, Oh. ya enggak dari video YouTube. Oh, dari video YouTube. Ada Pak. Terus Ya. kamu mendapatkan itu dan kamu Tahu. menggunakannya, jadi tahu lalu menggunakannya. Nggak sengaja. Kan nggak tahu artinya. Awalnya tidak tahu artinya, tapi kemudian kamu mencoba mencari tahu atau Lama-lama tahu sendiri. oh ternyata itu tidak baik dan kamu tadi bilang ini bukan cara yang baik untuk menjadi teman bagi dirinya sendiri kan. Orang akan menganggap bahwa dia itu adalah kalau selalu berkata yang kotor maka orang akan menganggap dia itu adalah dan kamu tidak mau disebut sama yang tidak baik. Oke, walaupun punya alasan bahwa sosial sama lingkungan gitu, kira-kira kamu akan mempertahankan sikap yang seperti ini apa? Tidak. Lalu apa ya kemudian kamu harus tambahkan sikap yang baru apa yang kamu Menjauhi teman-teman dan sering berkata sosial. bukan temanmu deh, itu kan temanmu deh, kamu jauhi. Ya kurangi main aja. Kurangi. Mengurangi kamu berkata yang seperti itu. Oke, itu. Dan ketika kita hubungkan dengan keyakinan yang ada di kelas kita, nilai-nilai baik atau nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas kita, apa yang kemudian tidak sesuai dengan Ya, nilai kebaikan di kelas? Berarti kan kamu berkata yang tidak baik. Lalu apakah itu sopan? Itu ada satu keyakinan atau nilai kebajikan kesopanan yang kemudian tidak ada pada diri. Gitu. Lalu harusnya bagaimana? Idealnya lebih baik untuk merespon segala sesuatu yang meskipun kadang-kadang yang dilakukan itu ternyata tidak baik dan kita ya kayak tadi misalnya ada orang yang bilang gitu terus kamu kayak apa ya kayak terpancing untuk Iya. sebenarnya kamu pengen jadi orang yang seperti apa? Tidak mau sopan dan ini akan menjadi mau menghormati. Oke. Berarti ini akan menjadi komitmennya Dito untuk mencoba sedikit demi sedikit mengurangi kata-kata tersebut. Oke, ini saja yang saya ingin ngobrol sama kamu Dito. Tidak semua kesalahan memang harus diubah dengan apa, tapi ada beberapa hal yang kita bisa bicarakan seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga menjadi orang yang lebih baik dan sudah waktunya masuk kelas. Silakan Pak. Oke. Makasih Pak. Sama-sama. Perasaan saya ngobrol dengan Pak Haji tadi baik karena Pak Haji tidak menggunakan kata-kata, tidak menggunakan kekerasan. Menurut saya itu baik karena tidak meninggalkan trauma pada anak-anak yang sering berkata kotor. Menurut saya cara seperti itu lebih baik daripada menggunakan tangan menggunakan kekerasan.